pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh satu orang. Siapa yang mau memimpin berdoa? Enggak. Boleh ya, enggak? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa cukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Angga. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak. Siapa aja? Pina Vina, kenapa Vina? sakit. Sakit. Izin Ibu. Putri izin. Baik yang sakit semoga cepat sembuh dan yang ini semoga diperlancar urusannya. Amin. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu minta anak-anak berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Berdiri semuanya yuk. Ikutin ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, tujuan kita tadi untuk menyanyi Indonesia Raya itu untuk membangkitkan rasa cinta nasionalisme kita terhadap bangsa negara kita juga. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran dan memberikan contoh pada teks bacaan. Dan yang kedua, siswa mampu mengetahui interaksi manusia dalam lingkungan. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hak serta kewajiban sebagai pelajar dan warga negara. Nah, di sini Ibu punya percakapan antara Mika dan juga Aska. Siapa yang mau menjadi Mika? Aku. Siapa yang mau menjadi Aska? Aku. Boleh, langsung baca ya. Saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Di daerah Papua, mereka biasa makan umbi-umbian. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wah, seru. Saya baru tahu. Berarti jika di daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda ya. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untukku. Ya, tapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk mencari makan. Bicara soal hak, hak apa saja yang kita miliki? Nah, bicara soal hak. Oke, kalian mempunyai hak dan kewajiban sebagai pelajar dan warga negara. Di sini Ibu akan menjelaskan. Dalam interaksi sosial, setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagai seorang pelajar dan warga negara, tentu saja mempunyai hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang wajib diperoleh setiap orang. Contohnya, yang pertama hak kelangsungan hidup. Apakah kalian hidup? Hidup. Nah, salah satu kalian hidup itu, kalian dari bayi, dari pertama kali lahir di dunia ini, kalian sudah mempunyai hak. Yang kedua, hak perlindungan. Apakah kalian punya orang tua? Punya. Nah, kalian juga sebagai anak wajib mempunyai hak untuk atas perlindungan dari orang tua kalian. Yang ketiga, hak tumbuh dan berkembang. Apakah kalian tumbuh dan berkembang? Bertumbuh dan berkembang. Contohnya apa nih tumbuh dan berkembang itu? Aku tumbuh sehat. Iya, karena diberi makan oleh orang tua, contohnya. Yang keempat, hak berpartisipasi. Dalam hidup juga kalian berhak mengeluarkan pendapat kalian dimanapun kalian berada. Sekarang mengenai kewajiban. Kewajiban adalah segala macam bentuk hal yang dimana harus dilakukan dengan sebuah rasa tanggung jawab. Nah, apa sih hak dan kewajiban seorang pelajar? Nah, sebagai pelajar mempunyai hak memperoleh nilai. Kalian sekolah di sini, kalian mendapat nilai tidak? Dapat. Kalau hak mendapatkan fasilitas belajar, nah kalian juga di sekolah ini hak untuk mendapatkan fasilitas belajar. Contohnya kalian menulis di atas meja, kalian duduk di bangku, itu hak mendapatkan fasilitas. Hak mengikuti program pendidikan, kalian sekolah dari TK, dari SMP, SMA, itu hak kalian untuk mengikuti program pendidikan. Yang terakhir, hak perlakuan sesuai bakat dan minat. Selain kalian didukung dalam akademiknya, kalian juga didukung dalam bakat dan minatnya. Lanjut untuk kewajiban pelajar, diantaranya mematuhi tata tertib sekolah. Contohnya, hari Senin kalian suka mengikuti upacara? Suka. Nah, salah satunya itu. Terus kalian setiap hari memakai pakaian yang seragam. Lanjut untuk yang kedua, menghormati guru. Menghormati guru di sini bukan hanya guru, tetapi orang-orang yang di sekitar sekolahnya. Contohnya tukang kebun, satpam,
lain. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini bukan hanya siswa saja, guru pun, semua yang ada di sekolah harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Yang kelima, mengerjakan tugas dari guru. Kalian sering mengerjakan tugas dari guru? Sering. Nah, itu merupakan salah satu tanggung jawab kalian mengerjakan tugas untuk memperoleh nilai yang kalian dapatkan. Ketika kalian tidak mengerjakan tugas dari guru, hak kalian untuk memperoleh nilai itu tidak ada. Selanjutnya, sebagai warga negara. Sebagai warga negara juga di sini memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, mendapat tempat tinggal yang layak. Kalian semua kan punya rumah? Punya. Iya, nah salah satunya itu untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, memperoleh pendidikan dasar. Dan yang ketiga, memperoleh penghidupan yang layak. Keempat, mendapat layanan masyarakat. Dan yang kelima, mendapat perlindungan hukum. Sebagai warga negara, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu. Pajak itu biasanya dibayar oleh orang tua kalian, tetapi kalian juga harus mengingatkan kepada orang tua untuk membayar pajak. Yang kedua, berkewajiban menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan tidak merusaknya. Jika kalian berada di sebuah tempat, dimanapun kalian berada, kalian jangan tuh merusak fasilitas yang ada di situ. Dan harus juga menjaga fasilitas umum. Lanjut, untuk berkewajiban menjaga ketertiban serta keamanan di lingkungan sekolah. Apapun perlakuan kalian, dimanapun, kalian juga harus menjaga tata tertib yang ada di lingkungan kalian. Nah, di dalam LKPD yang Ibu berikan, sebutkan hak dan kewajiban siswa di masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara. Kita sudah menjelaskan nih yang ada di sekolah. Sekarang kita jelaskan juga, kita diskusi masyarakat, hak dan kewajiban sebagai siswa di masyarakat, di keluarga, dan bangsa negara. Ada yang mau menjawab? Aku. Boleh maju ke depan. Haknya, Bu? Ya. Kalau haknya, kita punya hak sebagai masyarakat itu untuk berteman dengan siapapun, hak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungannya, hak untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Kalau di keluarga, anak berhak memperoleh kasih sayang, hak mendapatkan perhatian, hak mendapatkan pelajaran hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan hiburan. Bangsa dan negara mendapatkan pendidikan, mendapatkan sebuah perlindungan, memiliki sebuah hak untuk dapat berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dan pemerintah. Kewajibannya, kewajiban sebagai masyarakat mengikuti nasihat dari orang yang lebih tua di masyarakat, kewajiban untuk tidak membeda-bedakan masyarakat, kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga di masyarakat, kewajiban sebagai keluarga berbakti kepada orang tua dan menghormati orang lain, menjaga kebersihan rumah, belajar menimba ilmu, menjaga nama baik keluarga, merawat diri sendiri. Kewajiban bangsa dan negara menghormati, menghargai sesama warga negara, menjaga persatuan dan kesatuan RI, menjaga kebersihan Republik Indonesia, menghormati peraturan negara. Baik, terima kasih Nadia. Terima kasih, Bu. Nah, yang tadi dijawab oleh Nadia, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, hak sebagai siswa dalam masyarakat, salah satunya hak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman lingkungannya. Kalian juga bermain juga termasuk hak kalian loh. Nah, dalam keluarga hak dan mendapatkan perhatian dari orang tua, perhatian dari orang yang lebih tua dari kalian. Terus hak mendapatkan hiburan. Ketika ada weekend, ketika Sabtu Minggu, kalian juga berhak untuk mendapatkan hiburan dengan keluarga kalian. Lanjut, untuk hak dari bangsa dan negara mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kalian sekolah di sini mendapatkan pendidikan dan pengajaran itu termasuk hak kalian. Dari samping hak ada kewajiban. Kewajiban siswa dalam masyarakat mengikuti nasihat dari orang yang lebih tua di masyarakat. Ketika kalian bersosialisasi dimanapun kalian berada, kalian harus wajib untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Di dalam keluarga berbakti kepada orang tua. Lanjut, untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, salah satu kalian untuk membersihkan rumah itu termasuk kewajiban atau tanggung jawab yang harus kalian lakukan juga. Nah, sebagai bangsa dan negara menjaga nama baik sekolah contohnya. Nah, di sini Ibu punya nyanyian. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo. Kita berdiri dulu yuk semuanya. Ikutin ya. Kewajiban
dalam bernyanyi itu kalian dituntut untuk biar hafal antara hak dan kewajiban itu apa, contoh-contohnya juga apa. Nah, alhamdulillah materi yang ibu sampaikan sudah selesai. Sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh satu orang. Mau sama siapa? Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, tampaknya kita mulai dalam arti mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Amda. Sampai Bu. Sebelum kalian keluar dari kelas, kalian operasi semut dulu ya. Baik. Jangan lupa. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam